Ada kadang orang mengerti berkhotbah tapi tidak menyinggung tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu harus Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang membuka, Tuhan yang memberitahu kehendaknya. Kita bersyukur kepada Tuhan, tetap kita bisa beribadah walaupun dalam begitu banyak kesulitan. Namun kita yakin Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa beribadah dengan baik. Malam beda lagi. Nah, itu makan malam, ya. Ini saudara-saudara yang terkasih. Sebabnya dalam perjalanan waktu kehidupan kita juga, perjalanan umat Tuhan, dari awal Tuhan beri kesempatan sampai dengan akhir zaman itu berbeda, saudara-saudaraku. Jadi kita yang harus mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Untuk mengawali, tetap saya akan ajak kita membaca Roma pasal 9 ayat 29. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam, langsung saja saya terjemahkan benih, tidak meninggalkan pada kita benih, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi karena masih ada benih, dalam Matius pasal 13 disebut benih itu adalah firman Allah. Jadi oleh karena firman Allah itu kita tidak seperti Sodom dan Gomora. Artinya Sodom dan Gomora satu masuk dalam puncak-puncak dosa. Itu sebabnya di dalam Lukas pasal 17 keadaan manusia akhir zaman menjelang hari kedatangan Tuhan seperti Sodom dan Gomora, dan juga seperti masanya Nuh. Orang masuk dalam dosa, makan, minum, kawin, mawin. Itu adalah kehidupan yang bebas, melakukan segala dosa, makan, minum, puncaknya kedagingan, dan kawin mawin itu puncaknya kecemaran, ya, kenajisan, kecemaran, dan menjadikan Sodom dan Gomora dibakar dengan api. Nah, jadi dalam Lukas pasal 17 itu supaya kita tidak seperti Sodom dan Gomora. Pasal 17 ayat 26. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semuanya. Jadi khusus yang kita sudah baca tadi, apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya kita tidak masuk dalam dosa-dosa sampai kepada puncak-puncaknya.
dan supaya kita tidak akan mengalami kebinasaan, tapi kita beroleh kasih dari Tuhan dan masuk dalam suasana pesta yang Tuhan sudah sediakan. Itulah pesta nikah anak domba Allah. Kita menantikan Yesus datang mempelai sorga dan selanjutnya turun ke bumi kembali untuk menggenapi kerajaan 1000 tahun. Dan sesudah itu iblis dilepaskan karena dia dirantai dalam 1000 tahun, dan kita semua akan naik ke Yerusalem baru. Hari ini boleh terjadi bagi kita semua. Hari ini boleh terjadi bagi semua yang mendengar firman ini, yang terjangkau mendengar lewat siaran internet. Doa saya Tuhan memberkati semua kita siap bertemu dengan Yesus mempelai surga, dan sesudah itu turun kembali ke bumi menggenapi 1000 tahun damai. Kita di sana akan menerima ya sesuai perbuatannya, ya kapling-kapling yang Tuhan sudah tentukan, berapa kota, berapa kampung sesuai dengan perbuatannya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita semua harus mengerti ya dalam Matius pasal 13, benih itu supaya kita semua sampai mengalami berbuah-buah. Yang paling sedikit 30, dan lebih meningkat lagi 60, dan meningkat lagi adalah 100. Berbuah 100. Nah, ini di dalam Matius 13 ayat 8, bukan 8. Ya, saya baca dulu ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ini saudara-saudaraku, supaya kita juga bergumul, berbuah yang 100 kali lipat. Ini yang tertinggi. Jangan saudaraku seperti orang yang sudah mengerti, mata yang mengenal duit. Nah, kalau dikasih yang hijau, mau nah, kasih yang biru, belum, maunya mana? Merah. Nah, ini kalau sudah mata duitan udah tahu aja dia sudah anak kecil, ya tahu ya saudara. Jadi kita secara rohani bergumul harus yang terbaik ini. Dan supaya ini boleh terjadi bagi kita, jangan benih itu jatuh di pinggir jalan. Kita sudah selalu mendengar itu adalah orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Sebabnya kita harus fokus mendengar firman. Pergumulan dari segala pergumulan adalah fokus kepada firman sampai mengerti. Sebab kalau tidak fokus dan tidak mengerti, itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan, datang burung, makan dan hilang begitu saja. Nanti akan masuk dalam suasana Sodom dan Gomora, masuk dalam peningkatan dosa dan masuk dalam penghukuman. Tapi Allah memanggil kita bukan untuk dihukum, tapi Allah memanggil kita siap bagi hari kedatangan Yesus Kristus, mempelai laki-laki
kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, dan selanjutnya turun untuk menggenapi 1000 tahun damai di bumi. Tidak ada sakit, tidak ada mati, tidak ada kekurangan, luar biasa. Kalau saat ini saudara-saudaraku masa kesulitan, kadang orang berpikir dari mana nanti datang ini sembako, bisa begitu saudara. Kalau dalam kerajaan 1000 tahun dikasih sembako kayak gitu-gitu, nggak ada artinya itu, karena Tuhan sudah memberi jaminan bagi kita. Sebabnya bangsa Israel juga pernah dijamin oleh Tuhan 40 tahun lamanya makan terus, ya, makan mana yang dari surga. Pada awal-awal masih lengkap semua, 600.000 laki-laki, itu menunjukkan sebagai kepala keluarga, karena nggak dihitung perempuan, nggak dihitung anak-anak, ya. Tapi mereka selalu makan, saudara-saudara. Restoran yang paling besar pun di dunia ini, hanya mobil datang 5 saja atau 10 yang berisikan 30 orang, 100 orang. Wah, restoran siap saji, nggak tahu setengah hari nggak makan-makan. Nah, tapi kalau Tuhan yang sediakan 600.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, siap saji, makan semuanya, cepat. Ya, saya sering jalan. Jadi kalau kita hanya 10 orang, kadang-kadang aduh lama nunggu, bisa berjam-jam belum bisa makan. Mungkin ada 1-2 makan, lainnya belum dapat. Nah, itu kalau Tuhan yang jamin kita luar biasa. Ini saudara-saudara. Jadi jangan sampai tidak mengerti. Ada kadang orang mengerti berkhotbah tapi tidak menyinggung tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu harus Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang membuka, Tuhan yang memberitahu kehendaknya. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya beda pelajaran di sekolah. Pelajaran di sekolah IQ-nya tinggi disebut pintar, cum laude. Nah, begitu katanya saudaraku. Tapi kalau firman Tuhan tidak bisa. Harus berserah, harus rendah hati. Musa saja sudah dididik 40 tahun di Mesir, tidak bisa ngapa-ngapain, gagal. Harus dia belajar dengan Allah, tabiat Allah, sifat Allah, hal rendah hati, hal menyangkal diri. Nah, itu di Midian 40 tahun juga sama. Baru dari situ dia melayani dan dipakai oleh Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Itu sebabnya para gembala-gembala di akhir zaman ini harus seperti Musa masuk di Midian, supaya dipakai oleh Tuhan dan dilengkapi oleh Tuhan. Seperti di dalam Yeremia pasal yang ketiga itu, ini penting sekali. Yeremia pasal 3 ayat yang ke-15, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, sesuai dengan hati Tuhan. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian, pengetahuan surga dan pengertian tentang kehendak Allah. Itu sebabnya kalau menjadi gembala dari permainan, pintar-pintaran, mengangkat diri karena nepotisme, karena keuangan, hancur, tidak ada artinya. Jadi harus dengan pengetahuan surga,
dan pengertian surga. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi membawa perjalanan jemaat mengerti dan bertumbuh, berkembang, berbuah-buah sampai 100 kali lipat. Itu menunjuk gereja yang masuk dalam kesempurnaan lewat perlombaan, pergumulan, pertandingan, sehingga di dalam Judas ayat 20 disebut iman yang dibangun di atas dasar iman yang paling suci, kerohanian hidup yang dibangun di atas iman yang paling suci. Ini nggak bisa dibangun dengan kepintaran manusia, nggak bisa dibangun dengan akal-akalan. Harus benar-benar ada persekutuan dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini untuk bisa membawa jemaat berbuah 30, 60, 100. Ini ada baiknya mungkin saya harus baca juga, dan semakin terbuka bagi kita pengertian tentang gereja yang mencapai sasaran, mencapai tujuan yang sesungguhnya. Judas ayat yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Iman adalah datang dari pendengaran akan firman. Semua kita akan baca. Roma pasal 10 ayat 17. Biar semua jelas. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk dapat dibangun di atas dasar iman yang paling suci, harus menerima firman yang berkembang, firman yang dibuka, firman di dalam urapan Roh Kudus. Bukan hanya karena enak di telinga, bukan hanya menyenangkan orang untuk kumpul banyak. Saudara-saudaraku, kita harus yakin Tuhan bisa memelihara kita dari segala kesulitan. Dan kita harus, yang mau siap bagi hari kedatangan Tuhan, harus beriman ke situ. Tuhan mampu pelihara. Kalau sebelum masuk dalam pengangkatan pesta nikah anak domba Allah, gereja masuk dulu atau umat Tuhan masuk dulu di dalam yang disebut pemeliharaan padang belantara 3,5 tahun. Itu 3,5 tahun nggak tanggung-tanggung. Ada orang yang pakai logika otak, dikumpul makanan kalian satu tempat. Saudara-saudaraku, iblis tahu tempat di mana saja pun mereka kumpul itu. Saya pikir kalau itu pendeta burung, mana bisa dikelabui orang iblis. Hampir mau dia menyamai Tuhan. Tahu dia. Ya, apalagi sekarang ini orang sudah semua dideteksi. Sampai di mana juga bisa dideteksi. Nah, tapi saudara-saudaraku, apapun sesulit-sulitnya, Tuhan sanggup memelihara kita. Amin. Itu sebabnya 40 tahun itu percontohan. 40 tahun dipelihara Tuhan. Gereja paling akhir nanti 3,5 tahun dipelihara dengan makanan dari surga.
Yang bisa mengalami terpelihara hanya yang mengasihi Tuhan, yang firman itu bertumbuh dalam dirinya sampai berbuah-buah. Ini karena Yesus mengajar itu adalah tentang kerajaan surga. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, bukan agama saja, itu kerajaan surga. Jadi saudara-saudaraku, kalau setiap kembali mengertilah firman Tuhan. Nah, ya capek sekalipun jangan turuti, mata mau tutup, tidur saudaraku. Karena termasuk itu pekerjaan setan untuk bikin berat mata dalam ibadah itu kencang sekali itu. Termasuk supaya orang tidak bisa terus-menerus mendengar firman seperti Maria. Kadang-kadang pikiran tanpa diketahui kemana-mana. Itu sebabnya mau ibadah itu harus membawa fokus, jangan membawa hal-hal yang merusak pendengaran. Contohnya orang mau kebaktian, anaknya dibawa pakai balon yang kueh. Ya pas kebaktian anaknya bunyi kueh. Wah, satu kebaktian semuanya buyar perhatiannya. Ini saudara-saudaraku, ada kadang-kadang HP juga itu bisa loh membuat buyar itu pengertian kita. Wih, itu dia kan langsung nongol. Wah, udah pikiran udah kemana-mana. Makanya saya pikir begitu. Belum pernah disebut handphone suci. Jadi jangan bawa handphone suci. Tapi untuk ini yang kita pakai juga jarang lagi. Ya, tapi kalau itu alasan buat baca Alkitab, lebih baiklah baca Alkitab dari handphone suci. Tapi bukan handphone suci juga. Bagaimana ada handphone suci? Orang semuanya di situ kok. Nah, di situ. Jadi harus kembali sampai bawa pengertian. Karena kalau tidak mengerti adalah benih yang ditabur di pinggir jalan. Tidak bisa gitu. Ya. Jadi para pendeta juga harus menyerahkan diri menjadi gembala yang bisa diberi pengertian. Saya harus menyerahkan diri supaya Tuhan memberi pengertian. Sebab kalau saya hanya ngomong cerita, dongeng, filsafat, pintar-pintaran yang menyenangkan orang, ya saya menipu diri saya sendiri, bikin orang semua jemaat rugi. Nah, saudaraku, jadi saya harus bergumul mendekatkan diri kepada Tuhan supaya saya terima firman langsung dari Tuhan dan saya boleh sampaikan yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kita menerima firman itu harus bagaikan tanahnya itu banyak sehingga tidak berbatu-batu, menerima dengan senang dan bertahan sampai kapanpun. Tidak langsung layu kalau kena panas matahari. Jadi kita harus bertahan, saudara. Penerimaan yang bertahan, tidak cepat layu sampai datang Tuhan. Jadi bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Itulah kita bertahan, supaya jangan di tempat yang berbatu-batu. Dan yang satu lagi, jangan di tempat yang banyak semak duri. Saudara-saudaraku, jangan khawatir apa yang dimakan, apa diminum. Pokoknya ibadah jalankan dengan benar, jalankan usaha dengan benar. Mau apapun itu. Jangan pikir Tuhan mampu memberkati lewat semua usaha masing-masing. Ini saudara-saudaraku, saya selalu bilang, kalau Tuhan mau memberkati, ya, kalau ikan paus, ikan besar di laut wajar. Tapi kalau ikan besar di sungai kecil,
nggak bisa loncat ikannya, tinggal ngambil. Tuhan mampu melaksanakannya. Kalau Tuhan ngomong berkati kita, tidak ada yang mustahil. Kita sudah lihat bagaimana Amsal Sulaiman, Tuhan yang memberikan kaya, tidak pakai susah payah. Jadi enak aja saudaraku, pokoknya setia kepada Tuhan, Tuhan bisa memberkati. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mau kita baca itu Amsal Sulaiman 10, kalau saya tidak lupa itu ya ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ini Amsal 10 ayat 22. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita hidup benar, Tuhan sanggup memberkati kita. Jadi jangan malah takut, lari langganan. Enggak usah takut. Saudara-saudaraku, mulai pas kiri kanan udah banyak saingan. Lah, justru di situ nanti Tuhan mau tunjukkan kuasanya. Nanti yang lain bilang, loh kamu kok lari terus ya? Kami ini udah mau kering ini semua ini. Nah, jadi kita gampang kalau mau bersaksi. Tuhan bilang bahwa kaya itu adalah berkat Tuhan. Gak pakai susah payah, gak usah khawatir, gak usah mikir. Tuhan sanggup asal kita mau hidup benar, beribadah kepadanya. Ya mudah kita bersaksi, saudara. Nah, baru yang kedua, kita harus itu taburan benih, ditabur benih, tapi si jahat juga menabur juga lalang. Itu perumpamaan yang kedua. Saudara-saudaraku, itu kita harus berjuang melawan si jahat, dan kita harus menang. Ah, ini saudaraku. Jadi iblis jangan khawatir, biar giginya panjang-panjang, jangan takut. Seandainya pun itu seperti yang dibalik dibikin itu namanya leak katanya, ya kan? Lidahnya panjang menggulur. Siapa takut? Tuhan lebih berkuasa. Giginya kayak apapun, siapa takut? Memang kita harus berjuang dengan si jahat. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Biar kita semakin melihat semuanya, ya firman Tuhan kita semakin mendalami dan mengerti. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Maksudnya pemerintah bukan kita harus lawan negara, tapi roh jahat itu bagaikan memerintah hati manusia. Lewat kalau kita tidak berkata Tuhan engkau yang terbaik, Tuhan engkau yang terutama. Kalau hati kita masih belum, Yesus merupakan harta milik yang harta milik apa? Yang termulia. Nah, itu hati manusia bagaikan diperintah berbuat jahat. Ini saudara-saudara. Dan kalau hati manusia itu bagaikan diperintah, malam juga manusia itu bisa cari untuk berbuat kejahatan, keluar kemana, begitu saudaraku. Tapi disuruh ibadah begitu, gak mau. Tapi kalau kepada kejahatan bagaikan diperintah, dia lakukan. Jadi bagaimana kita melawan ini? Cepat berkembang dalam Tuhan, cepat bertumbuh dalam Tuhan, cepat
berbuah dalam Tuhan. Karena kita sudah baca di dalam ini, biarpun kita ulang-ulang, tapi kita bukan sudah selesai. Banyak sekali dalam firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-13 itu satu keuntungan kalau lalang itu ditabur, tapi yang biji itu sudah sempat mengeluarkan bulir-bulir. Nah, saya ulang baca ini pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Nah ini, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi gandum itu ada kecepatan untuk berbuah. Dia sudah sempat berbulir. Jadi walaupun lalang itu nampak, nggak bisa lagi menggencet benih yang baik itu. Bulirnya itu sudah cukup, hanya tinggal dia mengisi. Tapi jumlah bulir itu ya udah segitu. Kalau umpamanya itu ya sesuai dengan firman sudah 30 ya sudah 30. Kalau 60 ya sudah 60. Kalau 100 ya sudah 100. Jadi udah keluar itu bulir, hanya belum sempurna. Jadi di sini saudaraku, untuk mengatasi si jahat itu kita harus cepat berkembang. Kita harus cepat berbuah. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 15, saya pikir ayat yang ke-7, kalau kita cepat saudaraku dan semakin berbuah, itu Tuhan semakin dimuliakan. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, jadi kita berbuah banyak. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudaraku, kita harus cepat melakukan sampai kita disebut berbuah. Nanti biarpun lalang itu muncul yang merupakan pekerjaan si jahat, taburan si jahat, tapi itu tidak akan bisa lagi untuk menggencet. Tinggal tunggu waktu lalang nanti dikumpul akhir zaman untuk dibuang ke api, tapi gandum dikumpul untuk masuk di lumbung. Artinya kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Jadi harus ada cepat. Dan kalau dicari dalam kitab buah belum ada, Tuhan juga nanti bisa mengutuk. Pohon ara yang tidak berbuah itu dikutuk oleh Tuhan. Itu sebabnya kita harus ada buah-buah. Buah apa? Buah pertobatan, buah pelayanan, buah Roh Kudus. Ya, pokoknya buah-buah yang baik, saudaraku, sebanyak mungkin. Haleluya.
Ini biar semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, benih itu kalau dia benih sesawi yang sangat kecil, itu adalah perlombaan habis-habisan. Saudara-saudaraku, kita sekarang menikah. Rasul Paulus menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Perkembangan yang sangat baik. Kita akan membaca 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8, pertumbuhan yang baik. Mulai ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini adalah pertumbuhan yang baik. Di tengah semak duri, percobaan, di tengah apa saja pun, mungkin itu taburan dari setan apa saja pun, selagi dicobai dengan berat, bukan percobaan yang enteng-enteng, saudaraku. Dalam pelbagai penderitaan, bukan satu. Nah, jadi pelbagai itu berbagai-bagai. Tetapi yang ada bukannya takut, mundur, bukannya ciut, tapi kita lihat suka cita mereka berdua. Amin, saudaraku, bersuka cita dalam penderitaan. Haleluya. Ini saudaraku harus berdoa. Ini kemurahan lo ini. Jadi kalau kita bersuka cita di dalam kesulitan, kemurahan. Bersuka cita dalam penderitaan, kemurahan. Dan itu adalah pertumbuhan yang sangat baik. Ini saudara-saudaraku, saya perhatikan dalam 1 Korintus pasal di dalam Kisah Rasul 16, Rasul Paulus dalam penginjilannya, ya termasuklah Makedonia ini, saudara-saudaraku, ya. Nah, kalau kita lihat dulu di situ, ya, ini menjelang perjanjian baru 400 tahun. Di situ nggak ada nabi-nabi, tapi yang ada adalah 4 kerajaan: Babil, Syria, Yunani, Romawi. Itu 400 tahun dari antara Maleakhi ke Matius, Injil Matius. Jadi di dalam negara ini makan minum, kerajaan ini makan minum semualah suasana apa, dan berhalanya luar biasa. Itu yang terjadi saat itu. Jadi kalau ada orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, benar-benar di tengah-tengah kejahatan. Ini saudara-saudara. Jadi kita jangan khawatir dengan apapun. Segala ujian biar Tuhan semakin meningkatkan kita. Selama ini kita sudah bagus, tapi kan belum sempurna. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kalau nggak ada pengajaran, benih
ya kembali lagi seperti Sodom Gomora. Tapi kalau ada firman, sampai iman yang paling suci, sempurna, siapa dari kedatangan Tuhan? Berkuasa ratu, paling tinggi, saudaraku, paling tinggi. Ini saudara-saudara. Jadi selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Waduh, ini jemaat di Makedonia ini. Rasul Paulus mengutip kesaksian dari jemaat di Makedonia untuk melengkapi mengajar jemaat yang ada di Korintus. Karena orang-orang di Makedonia ini bisa menjadi percontohan. Itu mengarah kepada berlari yang paling tinggi. Atau kalau itu benih, itu bagaikan biji sesawi yang mengalahkan semua sayuran yang ada di sekitarnya. Jadi sudah melewati perlombaan ini. Nih, selagi dicobai dengan berat, itu dihimpit dengan apapun, dia nggak mati, saudaraku. Luar biasa. Biarpun mereka sangat miskin, nggak ada di sini kata-kata nggak ada duit apa. Ya seperti janda Sarfat yang paling akhir saja pun dia berani. Ini saudaraku, Makedonia ini. Tapi setiap apa yang kita lakukan karena firman Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Tuhan perhitungkan semua. Dan justru disitulah yang menjadikan model kerohanian kita, tipe kita, yang tipe 30, tipe 60, tipe 100. Ini saudara-saudaraku. Nah, Rasul Paulus berkata, berlarilah, bukan hanya lari biasa, tapi harus jadi pemenang dari semua. Seperti biji sesawi yang mengalahkan semuanya, dia yang paling tinggi. Ini untuk kita kejaman, saudara-saudaraku, bukan kerohanian asal-asalan. Dan saudara-saudaraku, tapi kita manusia bagian kedatangan Tuhan. Berkat itu Tuhan akan berikan kepada kita. Tadi ayat yang pertama itu, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Jadi itu kasih karunia. Jadi terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita berbuat apapun, terus bergumul, berjuang, supaya kasih karunia itu dianugerahkan juga kepada kita, seperti yang diterima oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Ya, ini saudara-saudara. Jadi kejahatan makan minum ada di kerajaan itu. Apalagi kalau di Makedonia ini ada kaisar yang paling terkenal, Kaisar Alexander Agung. Ini dia jagoan berperang. Semua negara kerajaan sekitarnya kalah semua sudah. Sampai dia menangis. Nangisnya itu apa? Nggak ada lagi yang dikalahkan. Nggak ada lagi teman dia tanding. Nggak ada lagi teman dia perang. Nangis dia. Nah, itu ceritanya Alexander the Great atau Alexander Agung. Ini penguasa di Makedonia ini juga. Nah, tapi kalau anak Tuhan apapun nggak boleh dia terpengaruh dengan apapun. Menang, saudara-saudara. Itu sebabnya saya perhatikan, loh kenapa Makedonia? Ini juga. Ada memang pelajaran, saya sempat juga buka di internet. Oh iya, saya teringat itu Alexander
Tapi Tuhan lebih berkuasa menolong semua umatnya mendapat karunia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Ini ayat tempat ini kita perhatikan dengan sungguh. Ini benar-benar tumbuh dari hidup masing-masing. Ini bukan dihimbau. Kita mau nakalan, dihimbau, bikin politik. Ini gak dihimbau. Ini benar-benar tumbuh sendiri ini. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Jadi gak disuruh. Oh, ini saudaraku, benar-benar benih sudah tumbuh. Biar kita semua sudah mengalami anugerah ini. Nah, bukan karena diminta. Apalagi kalau jadi pendeta minta-minta. Semoga berdoakan, saya nggak mau. Tapi saya tanya, cuma minta uangnya dong. Nah, ini nggak bisa lagi nih. Jadi dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Jadi mereka yang meminta. Rasul Paulus, mereka yang mendesak. Gembala-gembala itu, penginjil-penginjil itu, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini namanya pertumbuhan cinta. Cinta itu datang dari dalam, bukan karena dicocok-cocokkan. Cinta itu harus datang dari hati sendiri. Haleluya, saudaraku. Luar biasa kalau kita sudah bisa begini. Dan cinta itu tidak boleh dipaksa. Dan cinta itu kalau belum bisa diingini, gak boleh dirayu-rayu. Harus timbul. Nah, ini dia. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan ini diajar supaya terjadi di Korintus. Nah, ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kami. Jadi keikhlasan kasih. Jadi kasih itu tidak karena disuruh. Saya bilang, silakan minta dong uangnya. Itu bukan karena dia kasih. Malah dia apa ini kapan ini minta. Dikasih juga nih Pak, karena suka. Atau karena dia kasihan. Tapi kalau dia mengasihi bukan karena diminta, beda. Nah, karena cinta. Sebabnya Kidung 1 ayat 7. Kita baca dulu. Saudara-saudaraku, kita semua mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, kasihnya Tuhan luar biasa kepada kita. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana terkandang menggembalakan domba, di mana terkandang membiarkan domba-domba berbaring pada padang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawan-kawan domba, teman-teman kamu, jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Pasal 2 ya. Kusumpahi kamu,
putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Jadi cinta itu harus benar-benar dari dalam hati. Nah, itu namanya murni. Ada saudaraku, temanku, saya kadang-kadang gak habis pikir. Dia, orang kepercayaan. Nah, dia udah punya anak, sudah punya menantu, sudah punya cucu. Jadi anaknya itu ada dokter di Amerika hebat. Saya dekat sekali dengan dia. Tapi lucunya itu, dia bilang dia nggak mencintai sama sekali istrinya. Ini sampai sekarang saya bingung. Loh kok bisa begitu, Pak? Iya. Saya dulu udah cinta waktu saya kuliah. Udah mau menikah saya. Tahu-tahu bagaimana dipisah lama gitu. Langsung dijodohkan dia dengan itu. Yang istrinya, saya sudah lama nggak ketemu temanku ini, sahabat karibku. Saya ingin mau cari dia tapi nggak tahu waktu. Di Cilanda rumahnya. Ya, namanya Pak Sandi. Jadi dia bilang begitu. Rupanya ada cinta yang dipaksakan. Jadi semua berjalan dengan baik, tapi tanpa batin yang benar-benar mengasihi. Tuhan ingin kita mengasihi Dia dari batin yang paling dalam. Ini saudara-saudara. Itu namanya pertumbuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 3, kalau untuk bikin nunggu itu nggak ada hanya Rasul Paulus, udah takut ditinggal. Ntar kapan dia nunggunya dia nggak tahu. Karena pertumbuhan itu hanya karena dari Tuhan. Jadi kita itu kalau mendekatkan diri kepada Tuhan, ya kita bisa mengasihi dengan benar. Kita bisa bertumbuh bagaimana benih yang baik. Saya ada kita baca juga ini 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nah ini. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi pertumbuhan yang baik, yang benar adalah dengan kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebabnya tadi Musa itu sekolah di Mesir 40 tahun, tapi 40 tahun kemudian dia hanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan disitulah dia dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga dia juga disebut manusia yang paling lemah lembut di dunia ini. Haleluya, saudara. Ya Tuhan, tolong kita, memberkati kita masuk dalam mengasihi Dia, sehingga benar-benar Dia mempelai surga, diikat dengan kasih yang benar-benar. Itu kita bisa masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Jadi tidak asal-asalan begitu saja, saudaraku. Ada orang berkata aku masuk ke surga, jalannya dia tidak tahu. Aku mau menjadi mempelai Tuhan, jalannya enggak dia tahu. Tapi kita sudah mengerti, Tuhan tolong kita, biar kita semakin berserah. Yakinlah Tuhan akan memberikan anugerah itu kepada kita. Anugerah itu sudah diberikan kepada jemaat di Makedonia.
Rasul Paulus ini juga itu dialami oleh jemaat di Korintus, tapi juga itu kita alami semuanya. Kasih karunia dari Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua datang kepada Tuhan.